sebagai observernya sinten nggih? Saya Ibu. Bu Ani. Saya. Dengan Bu Marmi. Oke, sudah siap. Monggo. Saya off kamera ya, Bu. Oke, monggo. Monggo Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat ya? Kita selalu tiap hari harus menjaga kesehatan supaya tiap hari bisa berangkat sekolah dan mengikuti kegiatan pelajaran. Baik, semuanya hadir pada pagi hari ini? Hadir, Pak. Coba Pak Guru absen ya? Ya. Ya. Niken Febriana Kusuma hadir? Hadir, Pak. Fitria Ambarwati hadir? Belum hadir ya? Nah, Ronald hadir? Nah, Rone hadir? Nah, Rahma? Hadir, Pak. Iya. Nah, Nurbaiti hadir? Hadir. Ya. Sri Atmawati hadir? Sri Atmawati hadir? Hadir Pak Guru. Oke. Nagus Liani? Hadir, Pak Guru. Oke. Dan terakhir, Nafekti hadir? Hadir, Pak. Baik, berarti yang tidak hadir Bu Fitria, Fitria ya? Fitria. Ya, Fitria belum hadir ya? Mungkin terlambat karena mungkin semalam bergadang menonton. Nanti kita tunggu kalau kita hadir. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kita diberi kelancaran dalam mempelajari materi pada hari ini. Kita berdoa dipimpin Nak Niken ya, karena tadi yang datang paling awal. Silakan Nak Niken dipimpin untuk berdoa. Iya, Pak. Terima kasih. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baik anak-anak. Tadi dengan berdoa, kita selalu berharap kepada Allah yang Maha Kuasa agar selalu diberi kemudahan di dalam menjalankan kegiatan pembelajaran dan juga dalam hidup sehari-hari. Baik anak-anak semua, mari sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu supaya kita semakin ingat akan perjuangan pahlawan-pahlawan, perjuangan khususnya yang dulu memerdekakan Indonesia. Mari menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, cukup anak-anak, terima kasih ya. Jadi kita harus selalu ingat kepada sejarah, jangan sampai melupakan sejarah bahwa pahlawan pada masa dahulu telah berjuang mempertaruhkan jiwa, raga, dan nyawa untuk kemerdekaan Indonesia, sehingga kita saat ini tinggal menikmati kemerdekaan. Jadi gunakan sebaik-baiknya untuk belajar sungguh-sungguh. Baik anak-anak semua, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia. Ya, yang pertama kita akan belajar IPA dulu, melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas perkembangbiakan perkembangbiakan generatif itu yang seperti apa?
Nak Rahmat? Ya, Pak. Iya, masih ingat pelajaran yang kemarin apa perkembangbiakan generatif? Putus-putus, Pak, suaranya. Baik, coba Nak Niken. Nak Niken masih ingat kemarin apa itu perkembangbiakan generatif? Generatif itu lupa. Lupa. Ada yang ingat? Mungkin bisa mengingatkan teman-temannya. Saya Pak Guru. Ya, Nak Nurbaiti. Nak Nurbaiti dulu coba apa perkembangbiakan generatif. Secara kawin Pak Guru. Secara kawin itu yang bagaimana, Nak Nur? Secara kawin berarti seperti itu Pak Guru, seperti bunga. Kawinnya putih dengan benang sari Pak Guru. Ya. Sudah begitu? Iya. Ya. Baik. Tadi yang satu siapa? Yang mau menjawab juga? Saya, Pak. Ya, silakan, Nak. Apa jawabanmu? Perkembangan secara kawin, Pak. Sama dong dengan jawabannya Bu Nur, Nak Nurbaiti tadi. Pak, saya jadi ingat, Pak. Iya, Pak. Itu Ya, Pak, pembuahannya Nak dengan Niken. itu pembuahannya itu melalui kelamin jantan dan betina, Pak. Kelamin jantan itu apa? Kelamin betina apa? Bisa diterangkan? Itu perkembangbiakan di bunga itu ada membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Ya. Itu. Oke, baik. Semua Itu jawabannya pembuahan. betul. Oke. Jadi jawabannya Nak Nurbaiti, jawabannya Nak Rone, dan jawabannya Nak Niken semuanya betul. Ya. Itu untuk mengingatkan jangan sampai pelajaran yang sudah kita lakukan kemarin dilupakan. Jangan sampai nanti kalau sudah selesai pelajaran lupa yang diingat apa, kan begitu. Ya, Jadi Pak. ya, kemarin kita sudah perkembangbiakan generatif itu pada tumbuhan, perkembangbiakan yang terjadi secara kawin, artinya ada proses pertemuan antara benang sari dan Putih. apa? Dan putih. Nah, kemarin sudah kok, jangan sampai dilupakan ya, selalu belajar lagi. Pada hari ini ya. Nanti dibaca lagi. Ya, bagus. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke model perkembangbiakan yang kedua pada tumbuhan. Selain generatif, ada perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangan vegetatif adalah perkembangan tanpa melalui proses bertemunya benang siang kepala putih. Kalau tadi kawin yang generatif dengan bertemunya benang sari dan putih. Kalau vegetatif tidak kawin berarti tidak ada pertemuan, tidak ada pertemuan antara benang sari dan kepala putih. Paham? Paham. Bisa dipahami? Paham, Pak. Ya, perkembangan vegetatif ini biasa juga disebut dengan perkembangbiakan tanpa kawin. Jadi seperti tadi adalah kebalikan dari apa? Kebalikan dari perkembangan generatif. Baik. Untuk lebih jelasnya tentang perkembangan vegetatif itu seperti apa, silakan ya anak-anak nanti bisa menyimak video yang dibagikan oleh Pak. Kita lihat dulu. Diperhatikan ya anak-anak.
Iya, Diperhatikan video ini supaya nanti lebih paham tentang apa? Nah, tentang Halo perkembangan anak-anak, vegetatif. apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan putik sebagai betina dan benang sari sebagai jantan, yang nantinya serbuk sari akan jatuh di kepala Suaranya mana, putik, Pak Guru? melakukan penyerbukan dan Tidak ada pembuahan. suaranya toh, Pak. Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita cari tahu lewat video ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan Videonya juga nggak yang jalan, hanya Pak. melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak saja melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Niken, Spora akan diperhatikan, tumbuh Niken. menjadi tanaman Bermain baru. sendiri. Spora fungsinya mirip dengan Saya biji. lihat toh, Pak. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporangium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya. Pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Lihat tunasnya baru tumbuh. Perkembangan vegetatif dengan umbi ada 3. Umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita mulai dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan bengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi, ketika kalian menanam bawang di suatu media, entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti yang pada gambar ini. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung, namun tidak beruas-ruas, berisi cadangan makanan. Contohnya, lobak dan wortel. Ini adalah tanaman lobak. Jadi ketika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya, namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman lobak yang baru. Selanjutnya, akar tinggal. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau beruas-ruas. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contoh berruas-ruas. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi.
ketika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit lengkuasnya dan menguburkannya kembali ke dalam tanah. Vegetatif buatan, yaitu melibatkan campur tangan manusia. Contohnya adalah cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Langkahnya adalah mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah apel, mangga, dan nangka. Stek, memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Nah, jadi batang singkong kamu potong, lalu tinggal kamu tancapkan saja ke tanah dan batang itu akan menumbuhkan akar dan jadilah tanaman yang baru. Stek ini bukan hanya stek batang, namun stek daun. Jadi kamu tinggal mencabut daunnya dan menanamkannya ke tanah. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Selanjutnya, sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Wah, unik sekali ya. Contoh tanaman yang melakukan perkembangan vegetatif dengan cara disambung adalah singkong dan mawar. Perhatikan gambar batang mawar yang nantinya akan disambung, lalu diikat dengan baik agar menyatu sempurna. Biasanya hal ini dilakukan untuk menggabungkan dua keunggulan tanaman. Nah, ini adalah contoh dari hasil penyambungan mawar merah dan mawar putih. Indah ya? Merunduk, yaitu mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau merundukannya, kemudian dibenamkan oleh tanah. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara merunduk adalah apel dan stroberi. Perhatikan contohnya. Jadi ketika dirundukkan, pada batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan kemudian dipisahkan agar menjadi tanaman yang baru. Vegetatif apa yang paling kamu sering lihat? Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye! Baik anak-anak, tadi sudah menyaksikan tayangan video ya. Iya, Pak. Bagaimana? Menarik tayangannya? Bagus, Pak. Menarik. Bagus, Pak. Menarik, Pak. Nah, inti dari tayangan tadi itu bahwa perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu Jadi dua, Pak. Alami dan buatan. alami dan Alami dan buatan. buatan. Yang alami contohnya ini seperti umbi lapis pada bawang merah. Kemudian umbi batang, rizoma, spora, tunas, dan gerage. Ini contohnya. Umbi lapis contohnya bawang merah. Umbi batang tadi contohnya apa? Ketela pohon. Ya. Dan seterusnya tadi kalian sudah melihat. Kemudian yang buatan, ini ada cangkok, stek, menempel, enten, merunduk, dan kultur jaringan. Semuanya tadi sudah disampaikan dan kalian lihat pada tayangan video. Kalau kalian betul-betul memperhatikan, pasti sudah mengerti dan paham, karena tadi tampilannya jelas. Paham semuanya tadi ya? Ya, Pak. Nah, sekarang tadi kan sudah kita bagi kelompoknya seperti biasa. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang tadi karena kalian sudah memperhatikan video, kemudian juga sudah Pak Ali terangkan, sekarang dikerjakan ini. Dikerjakan kelompok 1 dan kelompok 2.
sesuai dengan LKPD yang juga sudah Pak Ali bagikan. Dibuka LKPD-nya pada bagian diskusi kelompok ini, kemudian dikerjakan. Ya, Pak. Ayo, Nak Rahmat, Nak Rahmat. Ya, Pak. Ayo dikerjakan di kelompoknya. Rame terus, Pak. Rame terus dia itu. Ya, Pak. Nak Nurbaiti. Ayo, segera dikerjakan biar cepat selesai. Iya, Pak. Itu masih ingat toh tayangan videonya dan juga yang disampaikan oleh Pak Ali? Masih, Pak. Sudah ada yang selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Sedikit lagi, Pak. Kelompok 1 sedikit lagi. Oke. Tak kasih waktu. Kelompok 2 selesai? Aniken, kelompok 2 sudah selesai? Nah, Sri Atmawati, kelompok 1 sudah selesai? Belum, Pak. Masih nulis. Ya, baik. Baik, sudah selesai ya, waktunya sudah habis. Kelompok 1. Kelompok 1 coba kelompok 1 coba dibacakan hasilnya. Ya. Ya. Cara perkembangbiakan vegetatif alami Ya. dari biji, contohnya tumbuhannya durian. Kemudian nanas, contoh tumbuhannya pisang. Dari umbi lapis, contoh tumbuhannya bawang merah. Umbi batang, contoh tumbuhannya ketela pohon. Terus perkembangan vegetatif batang. Ya. Dari cangkok, dengan cara mencangkok, contohnya tadi mangga. Setek itu bunga mawar, Pak, ditancapkan biasanya. Itu dari kelompok 1. Iya, bagus. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, siapa yang mau mewakili? Kelompok 2. Aniken. Kelompok 2, ayo. Siapa yang mau membacakan hasilnya? Masa tidak ada yang berani? Ayo, kelompok 1 saja sudah kok. Ayo, kelompok 2. Pak Rahmat, Mas Rahmat. Mas Rahmat, ayo Mas Rahmat. Nak Rahmat ya. Nak Rahmat mana, ayo tampilkan Nak Rahmat. Belum lagi, Pak. Atau anggota kelompok yang lainnya, tidak hanya Rahmat, yang lainnya juga boleh. Jangan Rahmat terus. Sri Atmawati, Sri, ayo Sri. Kamu Sri, kamu yang belum pernah. Ya, ini saya bacakan. Ya. Untuk vegetatif alami
ada umbi lapis, contohnya bawang merah. Ya. Umbi batang, contohnya ketela pohon. Ya. Tunas, contohnya pisang. Ya. Vegetasi buatan, ada cangkok, Ya. ada stek, terus ada sambung, contohnya bunga mawar. Udah Pak, terima kasih. Sudah begitu saja hasil dari kelompoknya? Iya. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, anak-anak, dari tampilan 2 temanmu dari masing-masing kelompok tadi sudah lumayan bagus ya untuk mengetahui tentang perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Pada intinya bahwa semua tumbuhan itu mengalami perkembangbiakan dengan cara berbagai macam cara. Seperti juga manusia juga berkembang biak. Nah, ini nanti jangan sampai dilupakan seperti pembelajaran yang sudah-sudah ya. Iya Pak, siapa? Yang sudah diajarkan oleh Pak Guru harus dipelajari terus, jangan sampai lupa. Iya Pak. Baik anak-anak, sekarang kita membaca bacaan yang berkaitan dengan perkembangbiakan. Nah, Pak Guru punya bacaan ini juga sudah kalian lihat di bahan ajar yang Pak Ali bagikan. Sudah ada, silakan dibuka, kemudian dibaca. Pak Ali kasih waktu 3 menit untuk membacanya. Ayo, dimulai dari sekarang. Ayo Nak Niken, segera dibaca. Kan baca dalam hati Pak. Ya. Nggak perlu dibaca keras. Enggak, itu kok main-main sendiri itu dibaca yang cermat. Ya Pak. Sudah Pak. Sudah? Baik, sudah semua ya? Ya Pak. Kan kita kelas 6 tentunya membacanya sudah lancar, tidak kayak kelas 1. Baik, setelah kalian membaca, kalian sekarang coba lihat lagi di bacaan itu. Ada berapa paragraf di sana? 4. Pak. 6 Berapa? Pak. 4 Pak. 5 Pak. Satu dulu. 1, 2, 3, Selamat 4 berapa? 4 2, 3, 4. 5. Yang bawa sendiri kan udah kalimatnya. 4. Yang bawa sendiri kan kalimatnya, bukan Iya. paragraf. Berarti 4 Pak. ada berapa yang betul? Ada? 4. Ada 4 paragraf. Paragraf. Anak-anak semua bahwa pada bacaan ini juga tentang tumbuhan sumber kehidupan. Kalau tadi kita sudah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan, kita juga tahu bahwa tumbuhan ternyata adalah sumber kehidupan. Nah, pada bacaan ini tadi sudah kita baca dan sudah diidentifikasi oleh kalian ada berapa paragraf? 4 paragraf. Nah, tiap paragraf itu adalah terdiri dari apa? Kalimat Pak. Ada yang namanya apa? Ide Ide pokok. pokok dan ada yang namanya Gagasan. atau ide pokok atau gagasan pokok. Nah, ini adalah merupakan apa? Pokok pengembang dari sebuah paragraf. Ini perlu kalian pahami bahwa ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang dari sebuah paragraf atau biasa disebut dengan nama apa? Gagasan utama. Bagaimana caranya mengetahui sebuah ide pokok pada paragraf? Ini caranya, kalian perlu cermati ya. Caranya tadi sudah kalian baca seluruh paragraf dengan cermat. Tadi kalian sudah membaca. Kemudian cermati kalimat pertama hingga kalimat yang
Terakhir. Tadi sudah dicermati toh? Sudah. Kemudian yang ketiga, baca tiap kalimatnya. Jadi kalau membaca jangan dilompat-lompat. Semuanya harus dibaca. Kemudian beri tandai ide pokoknya. Jadi kalau sudah kalian membaca dengan cermat, membaca tiap kalimat, tidak ada yang terlewat dari awal sampai akhir, pasti akan menjumpai yang namanya kalimat yang mengandung ide pokok. Lah kalimat itu diberi tanda, mungkin diberi garis bawah atau diberi stabilo. Jangan lupa kalau membaca ada info-info yang penting juga diberi tanda supaya nanti lebih jelas. Ya. Nah ini tadi berarti misalkan pada paragraf yang pertama ini, coba kita latihan. Tadi kan sudah dibaca, tak bacakan Pak Ali lagi. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Menurut kalian pada paragraf pertama ini ide pokoknya apa? Siapa yang tahu? Coba tunjuk jari. Saya Pak. Iya Pak, saya. Ya, Nak Niken dulu coba. Nak Niken apa? Saya yang kedua, Pak. Ya. Bentar toh, tak jawab dulu toh. Indonesia Pak, Indonesia. Ide pokoknya Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa, Pak. Iya. Coba tadi, siapa tadi? Agus Liani, coba jawabannya. Oh, paragraf kedua itu pokoknya. Oh, itu pokoknya. Mana tadi Agus Liani? Sebagian besar ibu kota provinsi di Indonesia terletak di daerah dataran rendah, Pak. Iya. Sebagian besar ibu paragraf kota 1, Gus. Paragraf 1, Pak. Paragraf 1, Gus, ini loh, paragraf 1 tadi. Paragraf 1, ya. Paragraf 1 sama seperti negara kepulauan ya. Dari khatulistiwa, Pak. Oke, ya baik. Tadi jawaban dari dua teman kamu tadi betul bahwa ide pokoknya adalah Indonesia negara kepulauan yang berada di garis khatulistiwa. Perlu anak-anak ketahui bahwa cara yang paling mudah mencari ide pokok atau gagasan pokok, biasanya ide pokok atau gagasan pokok itu terletak pada kalimat pokok. Nah, kalimat pokok dulu kita sudah belajar, kalimat pokok biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf atau di tengah-tengah paragraf, dan kalimatnya tidak ditandai dengan apa? Tidak ada kata hubung. Nah, kalau kita sudah menemui itu, berarti kita akan menide pokok. Baik, bisa dipahami semuanya ya? Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa Pak. Nah, sekarang tugas kalian adalah tadi sudah membaca dan sudah Pak Ali terangkan. Coba dari paragraf 1 sampai 4 tadi kalian tuliskan ke dalam diagram lingkaran ini. Paragraf 1 itu ide pokoknya apa, paragraf 2 apa, ditulis di sini ya. Siap? Iya Pak. Iya Pak. Baik, silakan ditulis. Pak, paragraf 5 yang mana? Tidak, sampai 4 saja ya. Tadi kan kita sudah identifikasi paragrafnya ada 4, yang 5 dikosongi. Yang 5 nanti akan Pak Ali beri paragraf tersendiri untuk latihan yang diisi 1 sampai 4. Sudah? Sudah Pak. Ya. Coba kalau yang sudah, coba dibacakan paragraf 1. Nak Niken ya, yang sudah tadi ya.
Tadi saya paragraf 1 sudah, Pak. Sekarang yang paragraf 2 ya. Paragraf Apa 2. urutan 1 sampai 4? Ya, 2 dulu ada. Paragraf 2 ya pokoknya adalah 1 sudah. sebagian besar ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Itu di paragraf 2, Pak. Betul, Pak? Ya, betul. Yang paragraf 3. Saya Pak. Paragraf 3. Paragraf 3 Nak Rahmat saja, jangan Nak Nikan semua. Coba Pak, Ya. Nak Rahmat, Pak, paragraf 3. Wilayah pantai termasuk dataran rendah Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau, Pak. Waduh, kok panjang banget. Kok panjang banget, Nat? Tidak memperhatikan. Saya, Pak. Saya, Pak. Pantai Kalau diterangkan seperti tidak memperhatikan. Coba Nak, siapa Nurbaiti? Nah, paragraf berapa, Pak? 3, paragraf 3, Nak. Oh, ya, wilayah pantai termasuk dataran rendah, Pak Guru. Ya, betul. Sekarang yang terakhir, paragraf 4, siapa? Ya, Anak Rono, ayo. Anak Rono, silakan. 4 di pokoknya yaitu dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 mdb. Meter. Ya, betul sekali. Betul sekali, anak-anak semuanya sudah bisa, kecuali Nak Rahmat tadi mungkin tidak memperhatikan ya. Nah, seperti itu kalau tidak memperhatikan ya seperti itu. Makanya kalau diterangkan oleh Pak Guru, memperhatikan supaya nanti kalau ada pertanyaan dari Pak Guru bisa menjawab, jangan bermain-main sendiri. Baik anak-anak, berarti kalian sudah bisa memahami. Ya, nanti Nak Rahmat dibaca kembali ya, bacaannya supaya lebih paham ya. Ya, Pak. Nah, sekarang ini adalah tadi kalian sudah ini tugas di LKPD, nanti didiskusikan kembali. Kalau sudah selesai diserahkan kepada Pak Guru. Baik ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Tadi kan kalian kan sudah membuat ide pokok pada diagram tadi. Nah, Iya, Pak. setelah itu kembangkan informasi dan ide pokok menjadi sebuah tulisan. Kerjakan dengan kelompokmu, nanti setelah selesai ditumpuk, digabungkan antara paragraf 1 sampai paragraf 4. Digabungkan menjadi sebuah paragraf, menjadi satu paragraf. Ya, kalau sudah selesai dikumpulkan ke Pak Guru, nanti dinilai. Paham ya? Iya, Pak. Coba saya beri waktu 1, 2, 3, kerjakan. Sudah selesai ya? Sudah selesai, baik, dikumpulkan kelompok 1, kelompok 2 dikumpulkan. Baik. Ya, terima kasih dikumpulkan. Baik anak-anak, hari ini kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan perkembangbiakan pada tumbuhan vegetatif. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang ide pokok pada sebuah paragraf yang berada pada teks bacaan. Kira-kira sudah paham semua ya? Ada yang perlu ditanyakan? Sudah, Pak. Sudah ya? Baik. Nah, baik, sudah paham. Nah, maka untuk lebih paham lagi seperti tadi Pak Ali sampaikan di depan, bahwa kalian perlu selalu belajar, jangan sampai yang sudah diajarkan menjadi lupa. Nah, untuk pembelajaran berikutnya nanti kita di materi selanjutnya setelah perkembangbiakan vegetatif, nanti kita akan melanjutkan pada perkembangbiakan pada hewan dan manusia, karena tadi kita sudah mempelajari perkembangbiakan pada
tumbuhan. Besok pada pertemuan berikutnya kita mempelajari perkembangbiakan pada hewan dan manusia. Baik, ini yang disampaikan Pak Ali hari ini, semoga pelajaran kita hari ini bisa kalian terima dengan baik. Dan kita tutup dengan doa, semoga berkah manfaat yang kita dapatkan dari pelajaran hari ini. Doa penutup dipimpin oleh Nak Rahmat, silakan. Baiklah teman-teman, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa ya untuk selalu belajar di rumah dan tetap menjaga kesehatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.